Indonesia rupanya mulai dirayu Cina dan Rusia untuk masuk ke dalam geng calon penguasa dunia baru. Rusia dan Cina belakangan ini berusaha merayu Indonesia agar berpihak kepadanya. Akan tetapi Indonesia tetap pada netralitasnya, non-blok, bebas aktif, tanpa harus membeli salah satu pihak, baik itu Rusia, Cina, maupun Amerika Serikat. Indonesia memang mempunyai prinsip seperti itu dalam diplomasi luar negerinya. Tapi perlu digarisbawahi bahwa Indonesia hanya tidak mau bergabung salah satu blok dalam fakta pertahanan. Namun jika itu fakta perekonomian, budaya, kontraterorisme, dan lain sebagainya, tentu itu merupakan suatu keharusan. Non-blok sendiri bagi Indonesia ialah berdiri bersama perdamaian dunia. Contohnya saat invasi Rusia ke Ukraina, Indonesia tidak abstain, namun memilih bersama Amerika Serikat dan negara barat lainnya mengutuk serangan Rusia. Meski kesannya membela barat, namun justru pada saat voting di PBB, Indonesia menunjukkan kapasitasnya sebagai ketua non-blok. Begitupun saat ini, ketika Indonesia diundang ke perkumpulan calon negara penguasa dunia baru, yaitu BRICS, Indonesia mau datang karena ini perkumpulan membentuk fakta ekonomi dan tidak menyalahi konstitusi Indonesia. BRICS sendiri adalah fakta ekonomi yang terdiri dari negara Brazil, Rusia, India, China, dan South Africa yang dibentuk pada 16 Juni tahun 2009. Kelima negara besar tersebut diprediksi akan menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Salah satu media internasional mengatakan, Presiden Indonesia, Joko Widodo, berangkat ke Afrika Selatan untuk menghadiri KTT BRICS. Di tengah spekulasi bahwa negara tersebut dapat bergabung dengan kelompok BRICS sebagai anggota terbarunya. Media internasional melaporkan bahwa Indonesia, negara berperekonomian terbesar di Asia Tenggara, belum memutuskan apakah akan bergabung dengan BRICS atau mungkin tidak. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Presiden Joko Widodo ke Afrika Selatan sebagai pemimpin negara dengan perekonomian terbesar di Asia Tenggara. Dia juga mengatakan bahwa pemerintahnya belum memutuskan apakah Indonesia akan bergabung dengan BRICS ataupun tidak. BRICS pada dasarnya dibentuk untuk melawan dominasi Barat. Kelompok ini, yang secara resmi diluncurkan pada tahun 2009, berupaya menjinakkan dominasi ekonomi Barat dalam urusan global. Angka ini mewakili 23% produk domestik bruto dunia dan 42% populasi dunia. Meski berbeda jenis, di mana BRICS merupakan fakta ekonomi, sedangkan NATO merupakan fakta pertahanan, namun negara-negara Barat menganggap fakta ekonomi tidak akan menghentikan BRICS untuk berubah menjadi fakta pertahanan kuat di dunia. NATO melihat BRICS yang kali ini mengundang Indonesia bergabung sebagai ancaman besar. NATO tidak mau BRICS berkembang jauh ke depan. Memang secara tradisional, respon NATO terhadap aliansi BRICS membuktikan bahwa NATO tidak mau ada persekutuan apapun yang menyaingi kekuatannya. Selain itu, NATO bersama sekutu membentuk jaring penyekat agar negara yang berseberangan dengannya tidak mengganggu kepentingannya di dunia. Misalnya dibuat sanksi kasar oleh Amerika Serikat, menguntungkan negara-negara anggota NATO serta sekutu. Taktik seperti inilah yang coba dilawan oleh BRICS. BRICS dibentuk karena adanya negara-negara di dunia yang ambruk perekonomiannya karena krisis moneter yang disebabkan dolar Amerika Serikat. Di dalam keanggotaan BRICS, mereka mengharamkan transaksi menggunakan mata uang dolar Amerika Serikat. Sebagai gantinya, mereka menggunakan mata uang lokal negara masing-masing anggota. Aliansi BRICS didirikan memang untuk melawan hegemoni Barat. Tidak ada yang membantah soal ini. Inisiasi pertama BRICS didirikan dari China, di mana kantor pusatnya juga berada di Shanghai. Keselarasan ekonomi dan politik menjadi menu utama alasan BRICS dibentuk. Dibandingkan dengan NATO, yang merupakan aliansi militer, BRICS merupakan keselarasan kekuatan ekonomi dan politik. Namun cepat atau lambat, kedua kekuatan ini pasti akan bertabrakan. Baru-baru ini, Vladimir Putin dan Xi Jinping melalui aliansi BRICS
mengundang Indonesia untuk datang di KTT Johannesburg. Presiden Indonesia Jokowi bahkan mengakui jika Indonesia sudah diajak masuk ke BRICS, namun Indonesia belum menyetujui. Jika Indonesia bergabung ke aliansi BRICS, maka NATO bakal semakin waspada karena negara-negara yang akan menjadi besar di masa depan sudah dalam satu wadah menyamakan tekad untuk menata ulang aturan dunia. Cukup banyak negara yang tertarik untuk masuk ke aliansi BRICS. Bila Indonesia bergabung, maka alarm bahaya bagi NATO dan sekutu Amerika Serikat di Asia Tenggara. Untuk menjadi anggota baru dari BRICS, suatu negara harus menyampaikan surat expression of interest. Dan sampai saat ini memang Indonesia belum menyampaikan surat tersebut. Karena kita ingin mengkaji terlebih dahulu, mengkalkulasi terlebih dahulu, kita tidak ingin tergesa-gesa.